Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadirin jemaah Masjid Al-Amin yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat taufik yang dengannya kita bisa laksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Allah rahimakumullah. Sekarang kajian kita yaitu surah apa? Masih surah Yasin ya. Ayat yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini Jahannam, yaitu neraka Jahannam, satu nama di antara nama-nama neraka yang 7. Allati, neraka yang kuntum tu'adun, yang kalian diperingatkan dengannya. Islauha ay udkhuluha, masuklah kalian ke neraka Jahannam al-yauma, pada hari ini, bima kuntum, dengan disebabkan keadaan kalian takfurun, kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas iman kepada Allah taala. Al-yauma, pada hari ini, hari kiamat, nakhtimu, kami mematri atau kami mengunci, kami menutup, ala afwahim, ke atas afwah, jamak kadafah, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tasyhadu, dan menjadi saksi, arjuluhum, arjul jamak daripada kata rijlun, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Walau nasya, kalau kami menghendaki, latamasna, maka sungguh kami akan hapuskan, akan menutup, menghapuskan, membutakan bahasa lazimnya, ala a'yunihim, ke atas mata-mata mereka, fastabagu, maka mereka bergegas, as-sirat, mencari jalan, fa'anna yubsirun, maka bagaimanakah mungkin mereka bisa melihat. Walau nasya, dan kalau kami menghendaki, la masakhna, maka pasti kami akan apa? Akan merubah bentuk mereka, ala makanatihim, pada tempat mereka waktu itu juga. Famastata'u, maka mereka tidak mampu, mudiyan untuk lewat atau berjalan, wala yarji'un, ataupun kembali. Hadirin rahimakumullah, kemarin telah disampaikan bahwasanya orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa ataupun orang yang fasik, terutama orang kafir, disuruh berpisah daripada orang yang beriman. Dan Allah telah sampaikan kepada mereka, bukankah aku telah menjanji buat kalian, wahai Bani Adam, agar kalian jangan menyembah syaitan, karena ia adalah musuh yang nyata buat kalian. Dan perintahnya adalah, yaitu hendaklah kalian menyembah aku, itu Allah, dan ini ada jalan yang lurus. Sungguh setan telah menyesatkan dari kalian jibil dan katsir, kelompok yang banyak. Apakah kalian tidak berakal? Kemudian dikatakan kepada orang kafir dari Bani Adam pada hari kiamat, dan waktu itu Jahim atau neraka Jahim atau Jahannam telah dinampakkan
kepada mereka, takra'an wa tawbihan sebagai bentuk takri' wa tawbih, bentuk ejekan buat mereka akibat mereka dunia kufur kepada Allah Ta'ala. Hadhihi jahannamul ladzi kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang dulu kalian diperingatkan dengannya. Dalam Al-Quran kalau kita perhatikan juga dalam banyak hadis ada bentuk ayat targhib atau berbentuk fadilah. Perintah Allah Ta'ala di baliknya ada janji-janji untuk janji pahala, kebaikan, pahala dunia maupun akhirat. Tapi ada juga bentuk at-tarhib, ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang ancaman, menakut-nakuti akan adanya neraka, akan ada azab bagi orang yang tidak iman, tidak taat ataupun meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti di hari kiamat kelak, ketika sudah dipisahkan antara orang yang kafir dan orang-orang yang beriman, mukmin dengan kafir, maka dikatakan kepada orang kafir apa? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini loh neraka jahanam yang dulu kalian diperingatkan dengannya. Yang dulu kalian diperingatkan dengannya. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Maka masuklah kalian, ayudkhuluha, masuklah kalian semua ke dalam neraka jahanam pada hari ini. Apa sebabnya? Bima kuntum takfurun, disebabkan dulu kalian kufur kepada adanya neraka, adanya akhirat, adanya hari akhir, adanya alam kemudian atau hari kemudian, alam akhirat. Maka Bapak sekalian, Allahu Akbar. Maka apa? Maka mereka semua orang-orang yang kafir khususnya itu diperintahkan oleh Allah kepada mereka agar mereka masuk ke dalam neraka disebabkan kekufuran mereka. Maka Allah firmankan, karena pada hari itu kita tidak bisa berkelah, beralasan, bersilat lidah. Kalau sekarang bisa diputar balik, apalagi medsos, diputar balik, apalagi berita kan, masya Allah, alhamdulillah. Maka apa, kita harus bisa milih berita. Dalam bahasa agama, khabar itu ma yahmisiku wal kidib, sesuatu yang mungkin benar mungkin salah. Itu namanya kabar. Mau kabar di mana aja. Maka dalam Islam hadis saja ya ada istilah hadis sahih, hadis dhaif, bahkan hadis maudhu'. Ya. Jadi apa namanya? Jadi hadisnya sampai sebegitunya. Padahal yang orang yang bisa bikin hadis atau bikin hadis pasti orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang alim tentunya kan. Nggak sembarang orang. Tapi kalau ada satu cacat, kekurangan dari sisi keadilan mereka, hafalan mereka dan sebagainya, maka itu bisa mengurangi grade, nilai, standar, kesohihan sebuah hadis. Apalagi yang ceritanya wartawan, maaf, dalam tentu kadang-kadang buzzer, bahkan kadang-kadang orang kafir, CN, iya, kadang-kadang kita percaya banget ya. Kalian percaya banget. Itulah seringnya kita tertipu, terkecoh. Maka sekalian, Allahu Akbar. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, ya pada hari kiamat, kami telah mengunci, mematre, menutup apa? Lisan-lisan kita, lidah-lidah kita, ini apa, bukan lidah, mulut kita ditutup. Ya dilakban dah kalau sekarang mah ya. Tangan yang menjadi juru bicara, kaki yang menjadi saksi, bayangkan. Tangan jubirnya, juru bicaranya, kaki yang menjadi saksinya, mau bohong bagaimana kita. Ditambah lagi dengan maaf, tanah, tempat di mana kita berpijak pun menjadi saksi juga. Yauma idin tuhaditsu akhbaruha, pada hari itu bumi akan cerita tentang kabar-kabar bumi. Artinya kalau sekarang kita nih, maaf, sedang
ngaji, tadi sedang sholat, zikir, terus nanti sholat isya lagi dan seterusnya. Maka lantai yang kita pijak, bumi yang kita mulai pijak dari berjalan dari rumah ke masjid, kemudian tempat lantai yang sekarang kita i'tikaf di atasnya, sujud di atasnya, zikir di atasnya, nanti akan cerita tuh. Akan cerita juga, menguatkan. Tangan bicara, kaki menjadi saksi, plus dikuatkan oleh tanah, tempat, bumi di mana kita beramal baik. Kalau kita beramal baik, sebaliknya kalau kita beramal bumi juga sama, dia akan jadi saksi juga. Mau membantah, nggak bisa. Sekarang orang bisa membantah, nanti tidak bisa. Hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa disogok. Bapak sekalian, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan menjadi saksi dengan apa yang dulunya mereka telah kerjakan, telah lakukan. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita, kalau kami mau nih sekarang nih, ya sekarang di dunia, yaitu kami akan menutup, maksudnya membutakan mata-mata kita. Kalau kami mau, kami bisa menutup ke atas mata-mata mereka, sehingga mereka kalau bergegas menjalan itu nggak melihat, nggak tahu mau bagaimana. Maaf kalau orang buta kan, kita orang melihat aja kalau rabun nggak bisa, apalagi kalau atau kalau gelap kita nggak bisa, apalagi kalau seandainya orang buta, butuh yang nuntun, butuh tongkat untuk membimbing dia. Lebih bagus kalau ada yang nuntun. Iya. Maksudnya apa? Peringatan dari Allah kepada kita. Allah beri kita kepada kita kedua mata, yang dengannya kita bisa melihat ayat-ayat Allah, baik yang qauli maupun yang kauni. Iya, qauli Quran, kauni alam semesta ini. Alam semesta ini. Maka banyak perkara, banyak hal yang menyebabkan manusia terjerumus dalam neraka adalah karena punya mata tidak digunakan untuk melihat keagungan Allah Ta'ala. Mereka punya telinga tidak mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka pun punya hati, tapi tidak digunakan untuk berfikir. Digunakan untuk berfikir. Walaqad lara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yaqiluna biha wa lahum adanun la yasma'una wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'amalhum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari manusia dan jin. Mereka punya hati tidak untuk mengerti, memahami ayat-ayat Allah Ta'ala atau agama Allah Ta'ala. Demikian pula punya telinga, tidak mau menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya sekarang mudahnya untuk pengajian lah. Iya. Dan mereka pun punya mata pun tidak guna untuk tadabbur, untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sekalian, kalau kita memperhatikan diri kita saja, begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Banyak. Kalau kita kaji, kita koreksi, kita lihat, kita tadabburi, dalam diri kita ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Demikian pula walau nasya'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Dan kalau kami mau, kami pun bisa menyalin, merubah bentuk wajah kita atau kejadian kita. Langsung direct. Maka kalau itu sudah dilakukan, sudah kehendaki Allah terjadi kepada kita atau kepada manusia, maka mereka tidak mampu untuk berjalan atau untuk melewati, dan mereka pun tidak bisa kembali untuk mengembalikan kejadian kepada semula. Dalam sejarah umat manusia pernah ada beberapa kejadian
akibat daripada mereka kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dirubah bentuknya menjadi kera. Kunu qiradatan khazin. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, juga pada zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah lewat dalam Al-Baqarah. Juga diulang dalam ayat yang lain, tapi yang agak jelas dalam Al-Baqarah. Itu sejarahnya begini. Singkatnya, Allah Ta'ala melarang mereka untuk mengambilkan pada hari Sabat, hari Sabtu. Iya, hari Sabtu itu hari sucinya, hari di mana mereka diberi untuk ibadah pada Allah. Itu kalau kita hari Jumat bagi orang Yahudi. Cuman ujiannya di Laut Merah pada masa itu, di laut pada masa itu di Palestina, itu ikan justru banyak pada hari itu. Itu ujiannya. Gimana nggak tergoda cuy? Hari yang lain, Ahad, Senin, Selasa sampai dengan Jumat boleh mereka mencari ikan ke laut, mancing ataupun pakai jaring dan sebagainya boleh. Cuman ujiannya apa? Mereka ikan-ikan itu kalau hari Sabtu itu pada datang ke pinggir gitu. Itu ujiannya. Maka akhirnya mereka berpikir, aduh ini dilarang nih, gimana nih? Itulah kayak orang Yahudi begitu. Mereka membuat rekayasa. Apa rekayasanya? Dipasang jaringnya, dipasang pancing hari, Jumat diambilnya hari, Ahad dianggapnya nggak melanggar begitu. Saya kan nggak ngambil hari Sabtu, saya masang jaringnya hari Jumat, diambilnya hari Ahad gitu kan. Hari Sabtu saya tetap ke sinagog lah kalau sekarang. Sinagog ya kalau dalam bahasa dulu ada, nanti ingat. Allahu Akbar. Sekalian, tapi Allah Ta'ala nggak suka dengan rekayasa seperti itu. Mengolah sesuatu supaya yang tadinya haram menjadi halal, tapi dengan cara yang tidak betul gitu. Allahu Akbar. Maka apa? Hanya Allah Ta'ala kutuk mereka. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Juga pada zaman Nabi Isa alaihissalam sama. Itu orang Yahudi Bani Israil, Bani Israil itu orang-orang beriman, orang-orang Islam tadinya. Cuman karena mereka merekayasa menghela perintah Allah Ta'ala, akhirnya mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah Alhamdulillah. Zaman Nabi Isa alaihissalam sama Bani Israil juga. Bani Israil mereka minta hidangan dari langit, langsung dari langit. Wa Isa alaihissalam hal yastati wa rabbuka ayyunis al-maidatam minas. Wahai Isa, bisakah Tuhan kamu menurunkan hidangan dari langit? Kata bisa. Wah, jangan minta yang aneh-aneh. Iya. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Wahai Isa, kami pengen makanan dari langit. Karena umatnya ini, kaum ini maksa kepada Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah. Doanya Allah dalam Al-Quran. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami maidah, hidangan dari langit, makanan sudah langit. Langsung. Dan berilah kami rezeki untuk sebagai Aid, hari raya buat yang awal di antara kami, yang di antara kami. Dan berilah kami rezeki akan Engkau sebagai pemberi rezeki. Wasalian, qala Allah, maka Allah firmankan, inni munazzilha ilaikum. Wahai Isa, saya turunkan hidangan dari langit. Cuman catatannya, famay yakfur ba'du minkum, kalau ada orang yang kufur setelah diturunkannya hidangan ini, maka aku akan azab mereka dengan adab yang belum pernah aku berikan kepada orang lain. Sama juga. Akhirnya kaum Nabi Isa pun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kera juga. Wala'iyadzubillah.
Pernah ada sejarah manusia dirubah menjadi kera, dan itu orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Bani Israel. Jadi kalau teori darinya mengatakan manusia bermula dari kera, ya itu teori yang salah. Quran mengatakan manusia bermula Nabi Adam. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kalau teori Darwinnya repot kita. Ya lihat orang aborigin mungkin kan, orang aborigin kan mirip-mirip dikit ya enggak? Karena hitamnya ada gimana dah kan? Bagi orang yang pernah ke Australia bisa googling lah. Tapi wasilian tetap yang namanya manusia bermula turun Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Iya wasilian, maksud ini wasilian adalah kalau seandainya Allah Ta'ala mau menghukum seseorang atau satu kaum atau satu bangsa karena mereka sudah diberi nikmat ternyata melanggar, itu memang hak Allah Subhanahu wa taala. Cuman kembali kita untungnya kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diberi dispensasi, dimaafkan gitu. Masih dimaafkan. Tapi Allah pun mengingatkan kepada kita, alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu kaum daral bawar jahannam yaslaunaha fabisal qarar. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah mengganti, menukar nikmat Allah dengan kekufuran? Maka dengan sebab mereka mengganti, menukar, membalas nikmat dengan kekufuran, maka akhirnya Allah Ta'ala menyebabkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Mereka telah menghalalkan atau menempatkan diri mereka dalam kecelakaan, kebinasaan. Jahannam yaslaunaha fabi'sal qarar, yaitu neraka Jahannam yang mana mereka akan memasukinya dan itu seburuk-buruk tempat. Maka sekalian, artinya kita jangan merasa aman dengan ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat afa amin ayatahum basunat duhawahum yal'abun. Jangan merasa aman ahli satu negeri. Akan datang ada ketika mereka sedang bermain-main waktu duha. Sedang mereka bermain wahum yal'abun. Afa amin al-qur'an ayatum bayat wahum naimun. Jangan mereka juga merasa aman dari datangnya Allah Taala. Mereka sedang tidur malam hari. Waktu malam hari, jangan merasa aman. Maka kadang-kadang kita Masya Allah ya untuk tahun ini mungkin agak berkurang ya. Kemerdekaan adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maaf, kebanyakan meramaikannya atau dengan apa? Dengan dangdutan, ya dan berbagai macam kemaksiatan lah gitu. Kadang-kadang, iya, wal'iyadzubillah. Semoga Allah pelihara kita. Mestinya apa? Sujud syukur atau beramal baik lah, apapun bentuknya, mau sedekah, mau apa kan, atau mendoakan kepada para pahlawan yang telah berjuang sekian puluh tahun memerdekakan negeri ini, berjuang berkorban diri atau bahkan nyawa untuk kemerdekaan negeri ini. Kan tidak, iya kebanyakan. Illa ma rahimaka, kecuali orang yang Allah rahmati. Maka sekalian, ya artinya kita jangan merasa aman dari azab Allah Ta'ala. Apapun bentuknya, apakah mata kita dibutakan ataupun bentuk tubuh kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sekarang secara zahir tidak dirubah bentuknya, iya. Tapi secara sifat pribadi atau akhlak, ya kadang-kadang ulaika kal an'am, mereka lebih maka sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya kalau dalam bahasa mudahnya, kalau binatang ternak dia merusak tanaman, maka ya paling dirugikan ribuan rupiah ya. Karena makan singkong orang ya enggak? Iya. Sapi atau kambing, kerbau. Tapi kalau manusia, kalau sekali dia ngerampok, ya triliunan dia rampok, ya nggak? Masya Allah, hukumannya ringan kadang-kadang, ya nggak? Lebih berat kadang-kadang orang-orang yang mencuri ayam. Maka sekalian, jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahu Akbar.
sedikit saya tambahkan ini pengajian ini kan karena tadi ada apa gerhana matahari ya, gerhana bulan. DKM agak lambat ngasih informasi, tapi tidak ada kata terlambat ya. Bahwa malam ini ada gerhana bulan. Gerhana bulan. Kemudian artinya ada perintah Allah, ada sunnah Nabi untuk sholat khusuful qamar atau gerhana bulan. Sholat gerhana ini artinya mungkin tidak sering kita lakukan, maka saya sedikit sampaikan tentang tata cara sholat gerhana bulan. Ada 3 kaifiat supaya tahu ya. Kaifiat pertama sebagaimana sholat biasa, itu yang mudah ya, itu kalau kita sendirian terutama, buat perempuan kalau sendirian. Kaifiat yang kedua yaitu sholatnya 2 rakaat, cuman rukunya 2 kali dalam setiap berdiri, lahu qiyaman wa ruku'an, 2 kali rukunya, 2 kali rukunya dalam setiap rakaat. Gitu. Bacaannya pun juga biasa, standar maksudnya. Tapi yang paling afdol, yang paling utama adalah yaitu ya setelah Fatihah suratnya agak panjang. Suratnya agak panjang. Panjang itu maksudnya ya sekedar 100 ayat. Rukunya sekitar 80 ayat. Sujudnya sekitar 80 ayat juga gitu, 70 ayat. Itu panjangnya begitu. Bisa kita prediksi ya. Bisa sekedar 5-6 juz gitu lebih kurang. Itu yang asli, dalam artian asli itu kalau gerhana matahari kan panjang ya. Gerhana bulan juga agak panjang, cuman ya kalau total kan agak panjang. Ala kulihal biasanya kita ngambil yang mana? Yang tengah ya, yang sedang gitu. Artinya tetap 2 rakaat dengan 2 ruku, tapi tidak terlalu panjang, baik qiyam maupun ruku dan sujudnya. Karena kalau sampai sekedar baca 60-70 ayat kayaknya kita jatuh juga ya, apa kalau samurat ada yang macamnya kan. Tapi kalau yang pertengahan ya insya Allah kita semua bisa ya. Ternyata buat ibu-ibu di rumah kan misalnya nggak karena kapan terlambat mau nggak apa, sebagaimana sholat biasa, penting 2 rakaat. Ada 3 atau seria seperti itu. Tapi yang umum di kita adalah yang tengah itu. Artinya tetap 2 rakaat dengan 2 ruku, dengan tilawahnya nggak terlalu panjang, yang sedang maksudnya seperti itu. Jangan cuma kalau terlalu panjang maaf ya kita ini aja ya, bahwasanya memang kita belum begitu kuat ya, belum begitu kuat lah kalau panjang-panjang seperti itu. Fatihah terus surat lagi, 2 berdiri 2 ruku. Iya Fatihah lagi, Fatihah betul. Iya Fatihah lagi. Kenapa? Iya kalau kita paling 11 kali. Kalau ininya kan sebetulnya rakaat pertama qiyam pertama 100 rakaat. Ini yang asli ya. Nanti baca ruku kan. Rukunya sekedar 80 ayat. Oh, itu bisa setengah. Bisa ya sama dengan baca Yasin 5 menit lah ya. 80 ayat kan baca Yasin kan. Diri lagi, Fatihah surat lagi, ruku lagi ya. Sekedar baca Yasin. Ya. Sekedar baca, maksud sekedarnya itu ya 5 menit kalau mau pakai. Tapi kalau kita kan nggak mungkin kuat ya. Bukan nggak mungkin sih, masih belum lah ya. Paling 11. Tasbihnya, rukunya, sujudnya yang jelas agak panjang dibanding kebanyakan sholat biasa. Bapak sekalian, kalau kita tidak mengamalkan, siapa yang mengamalkan? Siapa yang akan mengamalkan? Dalam artian ya kalau seandainya dan menghidupkan sunnah Nabi ketika umat atau manusia yang merusak atau meninggalkannya, maka dapat pahala satu berarti syahid. Man ahya sunnati inda balu ajmin tadi syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka bagi dia pahala 100 mati syahid. Kenapa? Ya khutbah. Habis sholat khutbah. Habis sholat
khutbah. Itu insyaallah ini tak sedikit tambahan karena saya pernah diminta ngisi di Puri tapi mendadak saya lagi di Gunung Salak. Lagi ini waktu ada teman buka pondok di Gunung Salak di sana. Sebelah saya nggak mungkin kekejar nih waktu nih kan. Mendelegasikan orang. Akhirnya di Puri ada juga beberapa tokoh agama, cuman entah gimana ya minta saya kan gitu. Boleh delegasikan dengan hanya apa dia sholat yang biasa kan gitu. Sebetulnya nggak apa-apa, cuman nggak umum aja kalau kita sholatnya biasa ya. Maksudnya 2 rakaat berdirinya sekali, rukunya sekali, ini sekali gitu. Jadi ya saya dikomplain juga, Ustaz gimana kalau ngirim orang? Saya bilang ya masih belajar apa nggak apa-apa, salah nggak apa-apa dia, pelajaran hidup biar dia belajar lagi kan gitu. Sebetulnya nggak salah, secara syariat nggak salah, cuman tidak umum ketika sholat gerhana matahari ataupun bulan. Mudah-mudahan dengan sedikit tambahan ini kita sedikit banyak akan tahu bahwasanya sholat gerhana adalah 2 rakaat tapi 2 kali berqiyamnya dan 2 kali rukunya. Dan suratnya agak panjang plus tasbih ruku sujudnya agak panjang. Terus kemudian ada khutbah setelah sholatnya. Ada khutbahnya ya boleh singkat, boleh panjang, boleh pendek gitu kan, tergantung. Insya Allah. Sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memasukkan ke dalam orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.